Halo para Trotters, gimana? Masih suka makan surabi sambil ngegunyem gorengan di pagi hari? Kali ini saya akan membahas sebuah film yang cukup greget berjudul Started tahun 2022. Gimana ceritanya? Jik tontonnya Lira Kusia. Film akan berfokus pada pria kaya dan juga modern bernama Chris. Dia adalah bapak satu anak dan satu istri yang sebenarnya sudah ingin bercerai. Bahkan mereka pun sudah tidak tinggal satu rumah, yang membuat Chris hanya tinggal sendirian di rumah besar di atas bukit. Singkat cerita, malam pun poek. Chris pergi ke supermarket untuk belanja keperluannya. Dan di situ juga kita bisa melihat ada jejak air di lantai. Yang ternyata itu adalah seorang wanita cantik bernama Sky. Tanpa berkenalan terlebih dahulu, Sky pun tanpa sungkan untuk meminta saran pada Chris, orang tua mana yang ampuh untuk menenangkan pikirannya malam ini. Dan kebetulan juga Chris adalah pengoleksi orang tua yang tentu saja tahu orang tua mana yang ampuh dan bisa menenangkan pikirannya malam ini. I'm Chris. Sky. Saat Chris akan pulang, lagi-lagi Chris bertemu dengan Sky, yang dimana Sky mengeluhkan tentang ojek online yang baru saja mengcancelnya. Chris yang memiliki rasa simpati terhadap wanita cantik, tentu saja tidak tega ketika melihat seorang wanita cantik sendirian dengan pakaian basah kuyup pun rela mengantarkan Sky sampai ke rumahnya. Bahkan sampai ke kamarnya pun saya yakin Chris rela. Dan terbongkarlah alasan Sky membeli miras karena dia sedang bertengkar dengan teman sekamarnya. Dan dia ingin meluapkan segala keluh kesahnya dengan orang tua. Namun ketika sampai, Chris menawarkan untuk Sky tinggal di rumahnya yang menurut saya kurang masuk akal untuk orang asing. Hanya karena tidak tega melihat Sky yang harus masuk ke kontrakannya. Offer still stands. You afraid of the dark? No. Sesampainya di rumah, Sky pun takjub melihat rumah Chris yang sangat modern, yang dimana rumah ini memiliki sistem keamanan tinggi dan juga dapat dikontrol langsung oleh Chris melalui ponselnya. Setelah itu, Chris pun mulai menemani Sky untuk bermabok-mabok ria, yang dimana ketika sebotol khamr telah habis, Chris membawa Sky ke ruangan bawah tanah dan memperlihatkan koleksi khamr yang Chris punya. Mereka pun akhirnya melanjutkan minumannya karena kalau hanya satu botol untuk berdua, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Namun seperti layaknya pria dan wanita berduaan di suatu ruangan, apalagi ditemani oleh dua botol khamr, tentu saja yang ketiga adalah kalian. Dan itu dibuktikan ketika mereka sudah mulai mabuk dan Saiton menguasai mereka, akhirnya mereka berdua melakukan kegiatan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri. Keesokan paginya, Chris terbangun tanpa Sky di sampingnya, yang rupanya Sky memutuskan untuk pulang berjalan kaki. Dikarenakan kontrakannya juga tidak jauh dari rumah Chris. Sesampainya di rumah, Sky mendapat teguran dari teman sekontrakannya yang bernama Lisa karena tidak pulang semalaman. Dan terkuaklah bahwa Sky di sini hanya menumpang tanpa ikut andil masalah bayaran kontrakan, apalagi air dan listriknya. Atau bahasa ilmiahnya adalah teman anjing. Namun bukannya sadar, Sky malah langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Selayaknya dialah yang membayar kontrakan ini. Kembali lagi pada Chris yang sedang terngiang-ngiang kelakuannya semalam bersama Sky, yang membuat Chris memutuskan untuk menghampiri Sky ke bar tempatnya bekerja seperti apa yang dikatakan semalam, dengan harapan bisa mengulang kejadian luar biasa itu lagi. Dan benar saja ketika Chris sampai di bar tersebut, dia kembali lagi bertemu dengan Sky dan mereka pun akhirnya mengobrol panjang lebar. Terkuaklah sebuah fakta di mana Sky adalah anak yang tidak mengenal siapa ibu bapaknya, dikarenakan sedari kecil dia sudah ada di panti asuhan. Dan karena itu juga Sky bekerja keras di bar untuk menghidupi dirinya sendiri. Dan dari situlah timbul rasa simpati Chris terhadap Sky dan juga rasa ingin mengayomi Sky. I just felt like you deserve the truth. Dan ketika ingin menuju mobil, Chris melihat mobilnya ingin dicongkel oleh maling. Namun ketika Chris menegurnya, berbeda dengan maling lain yang akan merasakan panik atau langsung lari, maling ini malah membuat Chris harus mengalami cedera parah. Dikarenakan kejadian semalam, Chris sementara waktu harus menggunakan kursi roda. Yang di saat Chris ingin menyewa jasa perawat, Sky malah menawarkan dirinya sebagai perawat Chris.
said I could take better care of you than some hatchet-faced nurse. Ketika Sky ingin pulang untuk mengambil barang-barangnya, Sky bertanya bagaimana dia masuk rumah lagi kalau saja nanti Chris ketiduran. Dan dengan sangat percaya, Chris memberikan kode rumahnya kepada Sky. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Lisa dengan juragan kontrakan yang kita panggil aja Bapak Agan. Dia mengatakan bahwa Lisa lebih sering terlihat murung dan kurang bahagia ketika bersama Lisa. Dan di saat itu pula, Lisa kembali dan mengatakan jangan pernah ikut campur urusan rumah tangga orang. Don't play games with me. Dan disinilah kita akan diperlihatkan kenyataan bahwa Lisa sebenarnya bukan hanya sekedar dari temannya Sky, melainkan dia adalah kekasihnya juga. Dan itulah penyebabnya Lisa selalu marah-marah tatkala Sky tidak pulang dan tidak mengabarinya. Dan yang Lisa ingin adalah Sky terus tetap berada di samping Lisa. Sky, if you leave me, I'll die. Singkat cerita, ketika Chris bangun tidur, dia langsung disambut wajah cantik Sky di hadapan wajahnya. Yang setelah resmi pindah ke sini, mereka pun memulai aktivitasnya dengan bahagia berduaan saja. Bahkan sampai-sampai Chris melupakan istrinya yang telah meneleponnya berkali-kali. Keesokan paginya, Bapak Agan ingin menagih uang kontrakan ke Lisa karena memang sudah jatuh tempo. Namun karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam, akhirnya Bapak Agan pun memutuskan untuk masuk ke kontrakan itu dengan kunci serap. Dan betapa terkejutnya Bapak Agan ketika melihat Lisa sudah terbujur kaku dengan luka sayatan di lengannya. Well, she was like a daughter to me. Scene pun berpindah lagi ke Chris yang baru saja bangun dan dia ingin memainkan HP-nya. Namun dia dikejutkan tatkala HP-nya sudah tidak ada. Dan ketika mencarinya, dia malah tak sengaja melihat berita tentang kematian Lisa yang tepat berada di kontrakan Sky yang dulu. Dan di saat bersamaan, Sky baru pulang sehabis membeli ayam sabana. Dan ketika diberitahu kabar tidak mengenakan itu, Sky malah dengan santai bilang dialah yang membunuh Lisa sambil ngeleut ayam sabana yang dia beli. Because I'm the one who killed her. Dan akhirnya terkuaklah sebuah fakta mengejutkan yang dimana Sky telah merencanakan ini semua dengan matang dengan mengintai Chris dari rumahnya melalui teleskop di kamarnya dan juga berpura-pura menjadi LGBT agar bisa mendapatkan spot dan tempat tinggal gratis dari Lisa. Dan itu bertujuan hanya semata-mata untuk mengeruk semua harta yang dimiliki oleh Chris. Seketika itu pun Chris ingin lari keluar, namun semua pintu telah dikunci melalui ponsel yang dipegang oleh Sky. Dan ketika Chris ingin menyerang Sky pun dengan sekonyong-konyong menyetrum Chris dengan stun gun yang membuat badan Chris bergetar sampai ke bijinya. Hingga Chris pun pingsan. Tak lama Chris pun tersadar dengan kondisi yang sudah terikat di kursi roda. Dan datanglah Sky yang langsung meminta Chris untuk mentransfer semua uang yang ada di bank ke rekening wanita cantik biadab ini. Namun strategi Sky meminta uang ke Chris dengan cara baik-baik dan penuh dengan senyuman tak mendapat restu dari Chris. Yang dimana Chris menghina dan mencaci Sky dan tentu saja Sky pun dengan cara kasar akan memaksa Chris untuk mentransfer uang tersebut. Dengan sebuah bor cordless, Sky melubangi kaki Chris yang sedang cedera dan tentu saja rasa sakit itu membuat Chris melakukannya. Tak cukup hanya uang, Sky pun memfoto semua barang-barang berharga seperti lukisan katana sepak Chris yang bermerek Crocodile dan semua barang-barang itu akan dia jual ke seorang penadah. Sementara itu, Bapak Agan diperlihatkan sedang masuk ke kamar Lisa yang sekarang sudah kosong. Namun ketika sedang mengecek, dia menemukan sebuah teleskop yang dipakai oleh Sky untuk mengawasi Chris. Dan ketika sedang iseng melihat-lihat pemandangan, dia tak sengaja melihat Sky di rumah orang paling kaya di kampung itu. Sky, you are very... Kembali lagi pada Chris dan Sky yang kali ini sudah kedatangan sang penadah. Dan betapa kagetnya Chris ketika sang penadah itu adalah orang yang sama pada saat malam mobilnya ingin dimaling. Dan itu juga termasuk dari rencana Sky untuk membuat pergerakan Chris terbatas. Stripping you down to the stuff. Sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Sky tidak hanya cantik namun cerdik dan juga licik. Dan itu dibuktikan ketika semua rencananya sudah disetting dari awal pertemuan Chris dengannya. Ketika Sky sedang pergi keluar, datanglah Bapak Agan yang penasaran dan merasa curiga tentang apa yang dilakukan Sky di dalam. Dia langsung menjebol kaca dan itu membuat Chris akhirnya lega ada orang lain yang datang untuk membantunya. Namun bukannya langsung membantu, Bapak Agan malah meminta bayaran untuk membebaskan Chris. Money, you want money, yeah?
Tak lama datanglah Sky yang sudah mengetahui Bapak Agan melalui alarm keamanan lewat ponsel Chris. Yang dimana Sky sudah sangat siap dengan katananya dan akan melakukan duel sampai mati dengan bapak tua licik itu. Di saat itulah Chris mendapat kesempatan untuk lari, di mana dia mengendarai motor saljunya dan langsung asuruk-asurukan lari dari tempat itu. Sementara itu, Sky dan Bapak Agan sudah bertemu di sebuah ruangan, yang dimana Sky tanpa ampun dan tanpa ragu langsung membunuh Bapak Agan itu. Mampus. Kembali lagi pada Chris, karena mengendarai motor sangat kencang, dia akhirnya menabrak batu yang membuat dia terpental ke jalan raya dan hampir saja terlindas oleh pengguna jalan lainnya. Dan layaknya seorang malaikat penolong, orang itu langsung memberi tumpangan pada Chris dan menelepon 911 untuk membantu Chris karena dari cerita Chris, dia akan dibunuh oleh wanita berpedang. Namun betapa lemasnya dengkul Chris ketika dia kembali lagi dibawa ke rumahnya. Yang dimana telepon itu hanya panggilan palsu dan 911 itu adalah Sky. Yang rupanya orang ini adalah Sebastian, ayah tiri dari Sky. Dan Sky telah dilatih oleh Sebastian dari umur 14 tahun untuk menjadi penjahat spesialis laki-laki kaya kesepian seperti Chris. Together against the world. Pada malam harinya, Chris hanya bisa pasrah dengan keadaan bengong ketika melihat Sky dan Sebastian sedang berkembang biak. Ketika sudah moncrot, mereka kembali lagi ke Chris dan mereka masih ingin satu hal lagi, yaitu surat obligasi dari Chris yang bernilai 14 juta dolar. Dan untuk mengakses itu, mereka membutuhkan sidik jari dari Chris. Mereka pun tanpa ragu memotong jari Chris hanya untuk sekedar harta duniawi. Astagfirullahaladzim. Pagi harinya datanglah Jamie sang istri bersama anaknya di waktu yang tidak tepat, yang dimana mereka langsung mendapatkan senyuman manis dan imut dari Sky dan Sebastian yang langsung mengurung mereka bersama Chris. He's right here. Sementara Sky dan Sebastian pergi ke bank untuk mengambil surat obligasi, Jamie dan Chris pun mendapatkan ide ketika melihat lubang ventilasi yang hanya muat dilalui sang anak, dan mereka pun langsung menyuruh anaknya untuk keluar melalui ventilasi dan membuka pintu dari luar. Keep going. You're doing so well. Sementara itu, Sebastian dan Sky sedang menyamar menjadi Jamie dan Chris, yang dimana dengan sangat pintar Sebastian berpura-pura sakit dan hanya memperlihatkan jempol Chris untuk membuka kode menggunakan sidik jari. There you go. Kembali lagi pada Chris dan Jamie. Di saat itu, Jamie sangat terkejut ketika mendengar maksud dari mereka pergi ke bank, yang dimana Jamie sudah memindahkan surat obligasi itu ke kotak lainnya. Dan ketika Sebastian dan Sky sudah sumringah dikarenakan sebentar lagi misi memiskinkan orang kaya akan berhasil, raut wajah mereka pun berubah menjadi kesal tatkala hanya mendapatkan sepucuk surat dari Jamie. Namun sesampainya di rumah, mereka pun langsung berpencar tatkala mengetahui Chris dan Jamie sudah tidak ada. Dan saat itulah Chris menyerang Sebastian. Namun keadaan Chris yang sudah ripuh tak mampu menandingi kekuatan Sebastian. Yang dimana terjadi sebuah insiden fatal tatkala Sebastian yang kesal karena Sky tidak menembak-nembak Chris, yang membuat Sebastian mengeluarkan kata-kata kasar. Dan itu membuat Sky jengkel dan tanpa sengaja menembak Sebastian. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Chris untuk mengambil ponselnya dan bersembunyi di ruangan lainnya. Yang dimana Chris sebagai pencipta alat itu tahu betul cara memanfaatkan ciptaannya dengan semaksimal mungkin. Dimulai dari mematikan lampu, menyalakan night vision, dan menyetel musik dengan sangat keras untuk membuyarkan konsentrasi Sky. Dan di waktu yang tepat, Chris langsung menyerang Sky dibantu oleh Jamie. Namun tetap saja mereka berdua tidak sebanding dengan latihan, pengalaman, dan ketenangan dari Sky. Dan di saat ingin membunuh mereka berdua, tiba-tiba ya, Sky pun mati tertembak oleh sang anak yang entah bisa sehebat itu aimnya. Namun itu semua bisa menyelamatkan orang tua dia. Di akhir hayatnya, Sky sempat mengatakan nama aslinya yaitu Margaret. Dan tentu saja tidak ada yang peduli dengan nama asli wanita cantik titisan Saiton itu. Dan film pun
tamat. Jelas hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak selamanya wanita berparas cantik itu baik. Karena ada hal yang lebih penting selain paras, yaitu hatinya. Namun kalau kalian bisa mendapatkan hati yang baik dan paras yang cantik, maka kalian sangatlah beruntung. Udah itu aja.